Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Kultum Dai Kamtibmas Polres Bojonegoro di mana saja yang berbahagia, rasa syukur kita yang mendalam kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memasuki bulan suci Ramadan, bertepatan hari ini hari Rabu tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah. Kita semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kiranya kita patut mengucapkan syukur hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Hari ini mata kita masih tajam untuk melihat sejauh mata kita memandang. Telinga kita masih peka suara apa saja yang kita dengar dari luar. Begitu suara dari alam yang demikian indah, pemandangan yang demikian indah. Kita berada di tepian Embung Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Serasa hari ini hari yang membahagiakan. Tidak terasa kalau kita saat ini lagi berpuasa. Orang-orang yang beriman adalah memiliki ciri selalu hidupnya adalah bahagia yang penuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiratnya agar Allah juga senantiasa menurunkan dan memberikan nikmatnya yang terus mengalir dalam diri kita. Yang kedua, marilah kita berdoa semoga sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di yaumil hisab, kita beserta seluruh keluarga kita, anak-anak kita, istri, suami kita, orang tua kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Dai Kamtibmas yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Visioner. Dalam pengertian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan dan janji untuk memberikan kebahagiaan bagi setiap hamba-hambanya yang bertakwa. Saudaraku, 360 hari dalam 1 tahun, kita diminta hanya 30 hari saja untuk menunaikan ibadah puasa. Karena puasa Ramadan ini bukan hanya sekedar perintah yang tidak ada nilai manfaatnya, tetapi manfaat dari puasa Ramadan adalah sangat luar biasa.
sebagaimana Allah yang sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah saya baca dalam mukadimah tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana kewajiban puasa ini telah diwajibkan pula orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Pemirsa yang berbahagia, agar puasa kita ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tujuannya adalah mengangkat derajat kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka puasa kita yang dalam 1 bulan ini mari kita jalankan penuh dengan kekhidmatan, sehingga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang paling utama agar puasa kita ini diterima oleh Allah, setidaknya yang wajib kita laksanakan adalah rukun puasa. Apa rukun puasa? Ada 2. Yang pertama adalah kita membaca niat dalam kolbu kita bahwa kita akan melaksanakan puasa fardu di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian rukun yang kedua, kita harus benar-benar menjaga agar kita tidak merusak pahala kita untuk menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga maghrib menjelang kita laksanakan. Para pemirsa Kultum Tarhib Dai Kamtibmas Polres Bojonegoro yang berbahagia, untuk kita berhati-hati dalam melaksanakan puasa agar puasa kita ini mendapatkan pahala dan akhirnya kita mendapatkan prestasi atau gelar setinggi-tingginya gelar bagi umat manusia, yaitu la'allakum tattaqun. Maka kita harus bisa menjaga diri agar puasa kita ini tidak batal. Sebab apa pemirsa? Banyak di antara kita yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Tetapi ketika kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diampuni semua dosa kita, dan kelak oleh Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, agar puasa kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga hal-hal atau perkara yang membatalkan puasa kita. Hal-hal yang membatalkan puasa bagi saya kita sebut sebuah perkara. Karena perkara itu harus diselesaikan, harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, maka selamanya ini akan menjadi perkara yang menggantung. Apa saja yang membatalkan puasa kita? Yang pertama, tentu makan dan minum yang disengaja di siang hari. Pasti ini adalah membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan cara disengaja. Misal kita lagi masuk angin, sudah dikerokin oleh istri, sudah dikerokin oleh suami, tapi belum juga reda rasa mulas kita. Kemudian kita memasukkan jari ke dalam mulut sehingga akhirnya kita itu muntah, maka disinilah puasa kita menjadi batal. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa kita adalah berkumpulnya suami istri di siang hari atau jima di siang hari. Walaupun sudah suami istri, pasangan suami istri yang sah, tetapi ini akan membatalkan puasa kita karena jimanya dilaksanakan pada siang hari. Perkaranya ini sebuah perkara yang besar, maka ini tidak bisa hanya dibalas atau digantikan dengan puasa 1 hari, di lain hari tidak begitu. Tetapi orang yang
berjima suami istri di siang hari dalam bulan suci Ramadan dan dia melaksanakan puasa Ramadan, maka dia harus membayar kifaroh atau kifarat lah istilahnya. Apa kifarat itu? Kifarat itu ialah menebus akan kesalahan yang kita laksanakan. Maka sebesar apa naluri kita, nafsu kita untuk kumpul bersama istri kita, karena ini puasa, kita harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal itu. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur itu dilaksanakan karena sudah ngebet begitu? Maka harus membayar, berkifaratlah, membayar tebusan. Apa tebusannya? Tebusannya itu ialah memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kalau di zaman Nabi itu ada namanya budak, ada hamba sahaya. Tapi kalau di zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya, maka kifaratnya bagi orang suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, dia harus wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang berat. Puasa 1 bulan baru dapat 7 hari saja sudah nggak betah untuk ingin kumpul sama istri, apalagi 2 bulan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih memberikan keringanan. Apabila tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, maka orang yang melakukan kafarat tadi menebusnya dengan memberi makan 60 fakir miskin, diberi makan dalam 1 hari itu. Pilih orang-orang yang miskin, diberi buka sebanyak 60 orang. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini tentunya harus bisa ini. Ini paling ringan daripada puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, selain hal tersebut di atas, misalnya dari situ kafaratnya sudah dilaksanakan, tetap dia nanti mengganti puasa itu di luar bulan Ramadan 1 hari selama dia itu melaksanakan hubungan suami istri tersebut. Kemudian berikutnya saudaraku, yang keempat, puasa kita ini bisa batal. Ini terkhusus bagi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang pada saat awal puasa masih mengikuti dengan baik, kemudian pertengahan bulan ternyata dia datang bulan, ini juga batal puasanya. Atau ibu yang sedang melahirkan darah nifas, maka ini juga ibu tersebut juga batal puasanya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, kelima, yang membatalkan puasa kita yaitu keluar dari Islam atau murtad. Naudzubillahi min dzalik. Demikian para pemirsa kultum dari Dai Kamtibmas. Saya Dai Kamtibmas atas nama Bambang Utomo dari Polsek Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita semuanya paripurna, bisa menuntaskan 1 bulan penuh, dan pada akhirnya kita menjumpai bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, babasiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.